di DKV 2 untuk diskusi sedikit. Ngomong-ngomong tugas kemarin logogram ya, udah pada kelar belum? Atau masih pada on proses? Nah, ya logotype, tapi saya minta ada lampiran mind mapping tentang citra diri ya bukan? Nah, apakah ada yang bingung atau nggak tahu ngerjainnya atau udah gimana tuh? Ada respon dari siapa tadi? Muzakir, Hafiz? Oh, ngangkat apa? Atau ada berapa yang difokusin? 5 ya? Dari beberapa sketsa, terus kamu fokusin mana yang diperbesar gitu. Atau tampilin aja, kasih lihat aja boleh. Share screen juga nggak apa-apa. Mau? Bisa? Oh, belum difoto gitu atau ditampilin? Nggak apa-apa juga sih. Dibukain kamera, kasih lihat di depan layar juga oke. Boleh-boleh aja. Kenapa? Bikin berapa emang? 10 lumayan lah. Iya, ya benar. Memang untuk mencari kata kunci kan nggak mudah. Terus menuangkan ke alternatif, kan kemarin logotype itu baru memainkan gaya tipe untuk logo kan, entah diolah tebal tipisnya, entah ukurannya, entah posisinya ya kan, atau digabung dengan font yang berbeda ya kan. Nah tinggal nanti begitu mind mappingnya sudah fix atau dihasilkan dari proses berpikir tentang citra diri, maka uh, setidaknya ada kayak filosofi apa yang mau diceritakan dalam coretan logo kalian gitu ya. Kalau ada yang bisa tampilkan beberapa sketsanya, mau buka kamera. Leni silakan. Risna Siwi. Pak, mohon maaf Pak. Kemarin kan saya udah mengumpulkan Pak tugasnya. Cuman saya lupa untuk melampirkan apa namanya yang Mind maksud mapping. dari ya mind mappingnya itu Pak. Jadi saya cuma melampirkan sketsa yang emang saya udah kasih tebal tipisnya aja. Kira-kira boleh nggak Pak saya kirim ulang untuk revisi di bagian Boleh lampirin itunya? aja Oh gitu, atau baik Pak. di di replace aja ya, jadi nggak bertumpuk, nggak kayak ada dua file beda, langsung aja Oh gitu, lampirin baik Pak. aja. Ya, sama Oke. belum difokusin, Pak. Jadi masih emang cuma sketsa yang ditebelin aja. Ya emang nggak apa-apa, emang begitu kan. Kan mau fokusin, saya mintanya berapa? Ada yang difokusin lagi? 5 ya? Oh, jadi misalnya Atau saya yang ada 10, jadi yang difokusin, yang diperbesar itu ada 5, Pak. Itu plus mind mappingnya juga atau tidak, Pak? Atau mind iya mappingnya yang itu hanya satu yang terpilih saja? enggak, mind mapping itu pasti kan adalah sebaran kata-kata liar yang masih random, masih apapun tentang citra diri. Nah, nanti kan kalaupun mau dipilih nih, nah tinggal dibuletin atau dikasih checklist gitu. Nah, itu yang cenderung akan terpilih untuk karakter yang mau dimunculin. Misalnya misalnya saya karakter Anto itu misalnya berani, apa namanya, jagoan, pintar gitu ya, rajin menabung gitu. Nah, yang mau diekspos mungkin yang rajin menabung, ya kan, atau yang tidak sombong misalnya kayak gitu. Dua itu nanti disebarkan menjadi beberapa sketsa, jadi apa karakternya, atau dicabangin lagi mau wujudnya apa, misalnya tupai atau mau jadi simbol bunga.
melati gitu misalnya. Ya kan? Kalau mau memunculkan kata benda, nanti kata benda itu harusnya jadi sketsanya. Tapi kan kemarin kita problemnya kan ke logotype. Jadi hampir pasti sedikit terbatas tuh. Padahal kalian kayaknya pengen banget munculin diri kalian sebagai ada image-nya kan. Nah, kalau mau nanti ada image-nya bisa muncul juga kan bagian dari gabungan apa tuh kemarin ada icon yang mix dengan tipografi kan juga masuk ya, ada kategori itu kan. Boleh juga tuh menjadi salah satu inspirasi untuk memvisualisasi citra diri kalian gitu. Bisa dimengerti, Leni? Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Sayang banget nggak mau kasih lihat. Atau boleh juga sih kalau share screen, atau jangan-jangan saya harus buka sampel karya kalian nanti aja deh. Yang ada minimal gini, yang kalian dapat hari ini tentang brand, ada respon dulu nggak? Pendapatnya atau pertanyaannya mungkin, apa yang nggak jelas, atau udah cukup jelas? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Kalau nanti gini, misalnya ya, mungkin pasti arahnya ke sana. Jadi kalau dapat project, dapat brief, dapat apa namanya, soal tentang bagaimana mengolah sebuah entitas menjadi logo. Nah, pikirkanlah lapisan-lapisan yang tentang advertising tadi ya, tentang mungkin proses desainnya nanti akan berjalan diajarkan juga, tapi proses berpikirnya dulu yang penting, cakupannya seberapa luas nih advertising itu atau brand ya kan, mencakup apa aja atau fungsinya kemana aja tuh, setidaknya hari ini saya paparkan tuh semoga bisa terbayang ya, dan juga bisa kalian aplikasikan juga dunia kerja kalian dong. Walaupun Pak saya nggak bekerja di dunia desain, tapi pasti ada entah layanan, jasa ya atau produk yang dijual, atau kalian bekerja tuh apa sih yang dikenalkan ke masyarakat, misalnya perusahaan itu membawa citra apa ya kan, itu kan branding juga pasti ya kan. Paling sederhana akhirnya diri kalian ingin dikenal oleh orang lain sebagai misalnya siapa, Widya, seorang Widya Purba itu adalah orang yang bagaimana, itu kan brand brand citra diri kalian ya kan. Kalau kalau di kelas nih semua semua hadir misalnya, terus kalian ada salah satu yang ninggalin kelas sebentar, tapi kan barang-barang kalian ada di kelas nih. Nah, kan teman-teman yang lain akan mengenali kan bagian dari tubuhnya, bagian dari propertinya. Oh ya tuh punya si John Heru tuh, ya kan. Kita tahu nih citranya seperti apa gini-gini gitu, ya kan. Tanpa ada wujud orangnya, tapi kita bisa tahu keberadaannya tuh seperti apa, ya paham ya? Kan branding tuh lebih ke jiwanya gitu. Kalau logo itu wajahnya yang dikenali. Jadi kalau kita saling mengenal wajah masing-masing ya, kayak kayak di online ini yang nggak buka kamera itu kan susah tuh dikenali wajahnya hanya dari foto ya kan. Nah itu logonya tidak terlihat tuh gitu. Tapi kalau dalam tiba-tiba nih ada perusahaan mau ganti logo nih, berarti dia akan ganti wajahnya kan. Dia akan dikenali dengan identitas yang berbeda oleh masyarakat. Maka harus hati-hati. Jangan sampai ganti logo itu jadi ganti total, atau kalian bisa pelajari juga perusahaan seperti apa yang sudah ganti logonya atau bertahap ganti logonya, ya kan? Dia tidak mungkin langsung ekstrim ganti total gitu. Ada beberapa alasan untuk perusahaan itu mengganti logo, itu nanti ada babnya sendiri tuh, redesign logo itu
ada bab khusus lah ya, maksudnya ada pembahasan khusus. Tapi boleh kalian cari dari sekarang juga, apa sih tujuannya perusahaan itu kalau redesign logo itu jika apa gitu, kebutuhannya apa ya kan? Itu mungkin bisa dicari ya secara infonya atau teorinya gitu. Silakan yang lain. Saya belum sampaikan tentang proses desain secara lengkap atau beberapa metode mendesain ya. Nanti biar salah satunya dari mind map dulu, itu bisa jadi salah satu proses untuk mengolah kata kunci, mencari kata kunci dulu ya. Keyword finding itu didapat dari mind mapping ya. Mind mappingnya, jadi ada juga beberapa pendapat kalau mind mappingnya salah ya, maka bikin konsepnya atau menemukan kata-katanya juga akan salah. Kuncinya justru di mind mapping harus benar dulu gitu loh. Oke. Sebetulnya masih oke nih jika kalian ada yang belum selesai. Sementara ya, saya panjangkan lagi waktunya untuk logo type ini. Kalau misalnya kalian atau mau dijadiin mix, jadi ditambah ya, masih berkutat dengan logo citra diri. Jadi mungkin aja setelah yang logo type tadi, mungkin nggak sih kalau kalian harus menemukan itu dalam bentuk bentuk gambar, ikonnya apa. Nanti bisa jadi dari logo type yang udah ada, kalian lebih filter lagi untuk cari image-nya. Citra kalian kalau dalam wujud gambar tuh gambar apa. Ya, paham nggak? Jadi sebenarnya tinggal meneruskan, bagi yang sudah lebih gampang untuk meneruskan mencari image image dalam image-nya ya, gambar logogramnya berdasarkan citra diri kalian. Ya, mungkin tetap mau nggak mau harus ada alternatif lagi ya. Oke, secara lisan aja saya juga mungkin kalau saya janjiin, kalau sempet saya kasih tertulis, tapi kemarin aja saya kayaknya nggak sempet ngasih lagi tuh brief tertulisnya yang logo type ya, karena padat banget, Pak, mohon maaf ya. Pak, Silakan. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, tugas sebelumnya kan disuruh buat logotype ya, Pak. Iya. Terusnya saya juga kayak Lady itu tadi tuh, Pak. Udah buat sketsanya tapi nggak bikin mind mappingnya. Mm-mm. Nah, yang saya mau tanyain itu di kelas saya sebelumnya mind mappingnya itu sama nggak sama yang Bapak ajarin ini yang bercabang-cabang gitu loh, Pak? Emang iya, emang mind mapping begitu. Emang ada yang lain Enggak sih. di kelas Enggak, di kelas lain saya tuh nanya siapa? aja takutnya berbeda dosen beda juga. Yang diajarin maksudnya di DKV 2 juga waktu dulu sebelum kamu ngulang. Iya, Pak. Yang diajarin apa bedanya? Oh, kalau kemarin kita itu langsung sih, Pak. Jadi kayak kan ada brief, client brief. Nah, kalau di semester saya sebelumnya client briefnya itu kita ngambil di salah satu website, terus kita pilih kita mau redesign logo waktu itu Pak tugasnya. Nah, jadi logo yang kita mau buat itu kan ada mood boardnya juga, terus sama mind mapnya juga. Makanya saya jadi keinget mind mapnya sama nggak sama yang Bapak Yulianto yang ajar atau sama Pak Bambang sebelumnya gitu, Pak. Pak Bambang, Pak Ismail kali, Ismail Iya, Bambang. saya panggilnya Pak Bambang. Oh ya, jadi gini, sementara briefnya kan belum lengkap, tapi belum belum dijabarkan dalam bentuk brief, ya kan? Soalnya adalah diri kalian sendiri, makanya citra diri itu, kalian bisa nggak mengungkap apa yang tercermin pada diri kalian, dijadiin project, ya kan? Gimana mau nampilin logo tentang diri, kan kalian harus jabarin tentang diri sendiri dulu.
gitu loh maksudnya. Ya, konten mind mappingnya beda, tapi cara memvisualisasi mind mapping mungkin nggak beda jauh, sama aja, tetap dicabang-cabangin. Misalnya seorang Widya mau dikenal sebagai Widya yang apa, kamu bisa berangkat dari mana? Bisa dari identitas tempat tanggal lahir, bisa dari budaya keluarga, ya kan, bisa apa latar belakang pendidikan, bisa dari apa aja tuh. Yang cerminan citra dirimu mau apa, ya kan, sifat dasar boleh, terus hobi, selera, ya, gaya hidup gitu kan. Kan tentang diri. Jadi apa yang terlintas tentang diri sendiri tulis. Kalau karakter tulis yang nilai-nilai positif. Karena seolah-olah nih kalian mau jual, tanda kutip, jual diri kalian, ngerti nggak? Mau dikenal orang, kamu tuh yang sebuah brand apa, ya kan? Seorang Anes Prita, entah nanti munculnya Prita aja atau Anes aja atau AP, tapi mau citra apa sih? Oh, citra sesuatu kelembutan atau apa namanya, tolong menolong atau gimana kan, image-nya seorang Anes Prita yang suka nolong menolong tuh gambarnya apa, ya kan? Diwakili oleh gambar apa gitu. Baru nanti cari tuh sketsanya, ya kan. Masih kalau tentang mood boarding ya, belum belum pakai dulu nggak apa-apa, tapi akhirnya kalau mood board tentang citra diri, fotonya foto kalian dong, ya kan, dengan aktivitasnya macam-macam, harusnya kan begitu. Tapi kita belum sampai ke mood board nih, mungkin bisa minggu depan atau setelah UTS, bisa juga menjelang UTS deh. Nanti kalau UTS adalah proyeknya desain brand tertentu, pasti briefnya lebih lengkap dan proses desainnya lebih lengkap lagi. Ini karena hanya latihan dulu, masih mengangkat citra diri dulu. Paham ya? Masih sederhana nih, briefnya adalah tentang diri kalian. Paham, Pak, Itu paham. ya. Oke, thank you. Oke, saya rasa sih cukup jelas ya sementara itu. Coba munculkan gambarnya sekarang. Jadi akan kalian coba mix untuk masuk dalam logogram tentang citra diri juga. Jadi saya sengaja memanjangkan proses berpikirnya supaya kemarin kan fokusnya logotype-nya. Siapa tahu mengolah gambarnya bisa jadi ada inspirasi baru ketika mau olah jadi logo baru lagi gitu ya. Jumlahnya berapa? Ya, kalau 10 lah minimal. Kalau mirip kayak 16 alternatif kemarin, bikin kotak-kotak boleh juga. Yang kalian merasa, oh kayaknya udah nemu nih, ya minimal 10, 20 lah. 16 sampai 20 tuh masih oke lah ya. Lebih baik lagi. Kecil-kecil aja kok, yang penting A3 tuh penuh. Ikon-ikon alternatif gitu. Ya, misalnya kalau mau munculkan gambar elang, yang kalian mau expose dari elang, kan nggak mesti gambar utuh ya. Bisa cakarnya aja, paruhnya aja, atau sayapnya aja. Tergantung. Kayak tadi tuh, yang dikenalkan Harley Davidson mau mengenalkan sebuah nilai apa, bukan motornya yang dijual, bukan apa namanya, free riding atau pembalapnya atau pengendaranya, tapi freedom. Makanya simbolis freedomnya diwakili dari terbangnya elang atau di sana Raja Wali atau apa. Ya, makanya simboliknya pakai pakai elang Raja Wali itu ya, paham nggak? Konsep freedomnya, konsep terbang melayang bebasnya. Padahal entitasnya motor gitu, ya kan? Harley Davidson. Ngerti ya? Paham ya? Coba di review lagi video yang tadi saya share. Boleh nonton kembali, terus lihat citra diri kalian apa yang mau dimunculin. Semoga bisa membuka inspirasi untuk kalian. Saya rasa cukup ya. Itu dulu. Gimana? Yang lain oke?
Cukup, Pak. Oke, baiklah. Semoga saya sempat kasih perintah tertulis, tapi kalaupun belum, semoga kalian ngerti ya. Kalau masih agak bingung-bingung, di grup aja boleh ngobrol dulu, atau ada yang bantu ngobrol juga oke. Insya Allah saya balas di grup aja, oke? Saya rasa itu dulu hari ini. Semoga bisa membuka wawasan kembali untuk kalian tentang brand, logo, dan advertising ya. Terima kasih ya atas perhatiannya semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Thank you semua. Pak. Bye. Terima kasih. Bye. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Thank you. Ya, Pak. Baru gimana?